Perhatian dari saya. Sudah bisa kita mulai? Bisa. Kalau saya teriak PKL bersatu, jawabannya lawan, lawan, lawan. PKL bersatu. Lawan, lawan. Bersatu. Lawan, lawan. Masih kurang. Lawan, lawan. Lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam perjuangan. Belum merdeka. Belum merdeka. Untuk pemerintah Kota Bandung, hari ini kembali terjadi tragedi kemanusiaan. Lagi dan lagi, emang melakukan penyikapan penggusuran sepihak tanpa ngobrol sama masyarakatnya sendiri. Hari ini, lagi dan lagi, ada ribuan orang yang cara hidupnya berjualan diganggu oleh Mas. Rek makan di mana? Apa sih yang hari ini akan dilakukan pemerintah kota bersepakat dengan Mayora? Apakah kemudian pemerintah akan bersepakat dengan Mayora? Yang dilakukan Emma tidak menentukan keberpihakannya terhadap masyarakat. Gelombang aksi ini terus terjadi, tapi Emma tidak pernah sekalipun datang ke masyarakatnya sendiri untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Bapak Emma kayaknya lupa siapa yang kasih dia makan. Saya ngaku bayar pajak. Jangankan Emma, orang-orang yang ada di depan kita, mulai dari topi sampai sepatu, ini semua uang kita. Ketika kita yang bayar, atau ketika kita berkontribusi terhadap negara, patuh tidak pemerintahnya seperti itu. Demokrasi. Setiap kita menjalankan proses demokrasi, lagi dan lagi, terus menerus, polisi yang selalu menjaga. Polisi yang selalu menjaga. Ini menjadi masalah. Memang kita anarkis? Tidak. Memang datang ke pemerintah kota kita sulit? Tidak. Lantas kenapa ada polisi? Nah, di situ. Kita mau cari makan. Jemputan Emma. Pemerintah takut. Pemerintah takut. Kenapa dipecat? Kenapa? Karena pemilu. Apakah ini semua karena pemilu? Bisa. Ada yang lebih penting dari pemilu. Yaitu hidup. Kembali saya katakan, hukum hidup itu bukan pemilu. Makan. Betul. Kita tanpa pemilu bisa tidak? Negara ini mobil mogok. Yang diperbaiki itu mobilnya, bukan ganti supir. Sepakat? Mengganti supir apakah menjadi jaminan kesejahteraan kita? Mobil mogok dipaksakan pemilu. Mengganti supir apakah itu alternatif yang baik? Ada nasib PKL yang perlu didengar. Pesan ini juga saya sampaikan kepada kepada DPRD Kota Bandung. Hari ini ternyata legislatif juga ikut-ikutan. Kemarin DPRD mau melakukan fasilitator. Dia mau mengundang semua pihak terkait, walaupun emang lagi dan lagi tidak ada. Apa sih kesibukan Bapak Emma? Ada tidak kesibukan Bapak Emma? Ada.
Oke, Tribuners dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, hari Rabu 7 Februari 2024, saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribuners untuk melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima atau PKL Kota Bandung di pintu gerbang Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Aksi ini baru saja ya digelar. Sebelumnya mereka melakukan long march, datang atau berjalan kaki datang ke Balai Kota Bandung ini. Dan tampak para pengunjuk rasa membawa poster dan spanduk. Di antaranya tampak dipasang di pagar pintu masuk Balai Kota. Spanduk bertuliskan tolak penggusuran lawan. Kemudian ada juga spanduk yang dipasang di kiri kanan bertuliskan PKL dalam kaum akan tetap bertahan, Ingat mati. Juga tidak ketinggalan spanduk yang dipasang di tempat aksi ini ya, yang cukup panjang. Tulisannya apa nih? Aliansi PKL Bandung melawan ketidakadilan dan kebijakan yang semena-mena, katanya ya. Jangan intimidasi teman kami di dalam. Dan sejumlah poster lainnya yang dipasang ya di gelaran aksi ini. Dan sekarang para pengunjuk rasa tertib duduk ya di depan gerbang pintu masuk Balai Kota ini. Sementara perwakilan dari pengunjuk rasa satu persatu menyampaikan orasinya. Nah, di samping itu juga tampak sejumlah petugas dari kepolisian berjaga. Iya, gara-gara mentingin orang lain. Anak sendiri payah. Gara-gara duit. Gara-gara bandros. Gara-gara bandros ya. Anu menunggu. Gara-gara menunggu. Gara-gara orang lain, anak sendiri dikorbanin. Bajos, serius, bajos.
hormati. Apapun kehendak Pak Ema, peraturan apapun kehendak Pak Ema. Tapi tolong, Pak Ema adalah bapak kami. Jangan mensalahkan kami, Pak. Kami di sini udah puluhan tahun sebagai PKS, tapi tidak anarkis, alhamdulillah. Datang kami ke situ tidak anarkis. Posisinya tolong Pak Ema, apapun peraturan atau apa yang dihendaki oleh Pak Ema oleh pemerintah, yang saya ingatkan Pak Ema, jabatan, pangkat, harta akan ditinggalkan semuanya. Karena kita akan semuanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala dengan amalan. Allahu Akbar. Keduanya Pak Ema tolong kami. Realisasikan kami udah bernegosiasi berapa kali negosiasi dengan bapak-bapak yang dulu dari pemerintah. Saya selalu menderita pemerintah ini. Pak Ema, ingat, saya mohon Pak Ema, pakai nurani, pakai nurani, pakai nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan dari saya Pak Ema. Pak Ema, penting untuk diketahui Pak Ema bahwa keberadaan kita di Gasibu adalah hasil relokasi, konsolidasi, musyawarah yang dilakukan oleh Satgasus sebelum Bapak. Di mana peresmiannya juga langsung secara legal dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Itu masih ada rekam jejaknya di YouTube, masih ada bahwa kita diresmikan secara aklamasi dengan persyaratan yang kita penuhi, dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih menjaga suasana kondisivitas. Namun apabila ada ketidakpuasan dari Pak Ema, di mana pedagang yang di depan itu semrawut, itu menjadi persoalan Bapak, bukan persoalan kami. Karena selama ini tidak ada pembinaan, adanya pembiaran. Kemudian bahkan yang paling penting lagi Pak, ketika Covid Pak, terseok-seok kita habis modal, tidak satu gelintir pun dari pemerintah ini yang datang ke tempat kita untuk menanyakan keberadaan kita, untuk menanyakan kabar kita, untuk menanyakan eksistensi kita mempertahankan hidup. Dan kalau boleh saya katakan, kita termasuk pahlawan-pahlawan Covid Pak, karena di mana mal-mal pada hancur, kita eksis karena kita jual langsung face to face. Tidak lagi dengan jalan-jalan yang kapitalisme, kita lakukan secara santun. Dan alhamdulillah Pak, sampai detik ini kita tidak ada yang ngemis kepada pemerintah. Kita jalani dengan sabar dan tawakal. Mohon dicatat Pak, mohon maaf Pak, ini saya ingatkan sebagai orang tua. Halal dihisap, haram diadab. Kebijakan Bapak yang meresahkan manusia-manusia yang memang dipelihara Allah ini akan menjadikan bumerang buat Bapak, bahkan mungkin 7 turunan kalau saya katakan. Bapak datang ke Gasibu, bertemu dengan saya, tidak ada salam, tidak ada kalam. Bapak dengan arogan mengatakan ini Departemen Kehakiman, kalian harus hormati. Padahal notabene kita bukan melakukan prostitusi di situ, kita melakukan dagang yang halal, yang legal. Kemudian hari ketiga saya salami lagi, tidak melihat muka saya yang orang tua, Bapak katakan di Teparagu rek disikat, itu sungguh sangat memprihatinkan. Padahal saya datang di sana menyambut Bapak dalam rangka kemanusiaan, kepingin ada komunikasi yang indah dari seorang pemimpin yang mungkin dari situ membawa Bapak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana pemimpin yang adil itu tempatnya surga, tapi sebaliknya pemimpin yang dolim itu terpuruk di neraka jahanam Pak. Mohon maaf Pak, saya ingatkan itu. Dipastikan itu akan terjadi kalau Bapak tidak sadar. Kebijakan adalah bijak, bukan anarkis, bukan sepihak, bukan juga tanpa konsep-konsep yang manusiawi. Ini Pak, PKL kita bukan hobi Pak. PKL di sini sifatnya adalah keterpaksaan karena tidak ada lapangan kerja, di mana itu adalah tanggung jawab negara. Kita berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, membuka lapangan kerja, karena selain daripada kita yang dagang, kita juga membawa pedagang yang lain, kita juga membawa pembantu yang kita hidupi. Itu saja Pak, mohon dicatat, kita datang ke sini bukan nyekek lehernya Bapak, kita minta keadilan, minta kepingin terbuka hatinya Bapak. Ya, itu aja. Pak. Ini juga paling penting, ini yang paling korban ini dikasih. Ya, gimana Pak? Saya wakil dari PKL dalam tahun. Selama ini ketidakadilan telah terjadi, bahwa EMA telah menindak para PKL di dalam tahun.
yang hampir 19 orang rumah tangganya hancur. Adapun beberapa orang yang hari ini sampai detik ini tidak bisa tidur di tempatnya karena tidak bisa bayar kontrakan rumah. Hampir 2 bulan ini kami semua para pedagang dalam kaum telah dijolimi, telah disiksa begitu kejamnya. Saya ingatkan memang di dunia ini tidak akan ada yang abadi. Saya tahu itu. Karena itu saya titip sama Ema, jika sesuatu saat terjadi nanti, para PKL lebih marah lagi, jangan salahkan kami. Kami hanya bisa mengingatkan bahwa PKL dalam kaum telah menderita telah lama, udah 2 bulan lebih. Ya, harapan dari PKL sendiri apa nih Pak? Harapan kami dari PKL dalam kaum ingin berjualan lagi. Dan tidak ada penindasan setiap hari. Diintimidasi oleh Satpol PP tiap hari. Bahkan ada pemukulan. Boleh lihat rekam jejaknya bahwa kita semua PKL dalam kaum merasa dihina, merasa diinjak-injak, bahkan hampir tiap hari. Itu aja dari PKL dalam kaum. Bapak siapa? Pak Yadi. Oke, Tribuners, barusan dari perwakilan ya para PKL di Kota Bandung yang telah menyuarakan seruannya dalam aksi aliansi PKL Kota Bandung melawan di gerbang masuk Balai Kota Bandung. Adapun di sini jumlah PKL yang datang ya sekitar 100-an orang, dan mereka di sini sudah memberikan rilis dengan menyuarakan 7 tuntutan ya. Saya akan bacakan ke-7 tuntutannya, yaitu 1, menolak penggusuran sepihak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung terhadap para PKL. Kemudian yang kedua yaitu turunkan Ema dari jabatannya sebagai Sekda. Kemudian yang ketiga membuka transparansi dan kejelasan tentang dana sosial yang diberikan PT Mayora terhadap pemerintah Kota Bandung. Kemudian yang keempat, fokus memberikan pemberdayaan terhadap para PKL yang ada di Kota Bandung. Yang kelima, memberikan diskresi kepada PKL Kota Bandung mengenai hak dagang. Keenam, memberikan kompensasi terhadap PKL yang mengalami kerugian selama waktu yang tidak ditentukan. Dan yang terakhir, ke-7, menghentikan tindak represivitas dari aparat negara. Demikian ya Tribuners yang saya informasikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.